Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, selamat pagi dan selamat malam karena saya mengajar dua kelas, jadi saya sekaligus buat videonya. Oke, selamat datang kembali di kuliah online kita. Jadi saya besar berharap kita bisa bertatap muka, tidak seperti kuliah online seperti ini. Kemudian oke, adapun judul pertemuan kita pada malam hari ini, judul pertemuan kita yaitu konsep dasar analisis laporan keuangan. Oke, di sini karena kita hanya membahas tentang seperti apa konsep dasarnya, jadi saya ingin memperkenalkan seperti apa konsep-konsep dasar dari laporan keuangan di dalam manajemen keuangan. Oke, di sini laporan keuangan seperti teman-teman ketahui mungkin sudah pernah dibahas di PA1 ataupun PA2. Di sini laporan keuangan merupakan pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tertentu yang berguna untuk evaluasi dan perencanaan. Jadi ada laporan keuangan adalah proses pencatatan dari semua transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan dalam satu periode tertentu, biasanya dalam periode 1 tahun. Kemudian laporan keuangan ini merupakan output. Jadi output di sini ya tentu adalah sebuah informasi dari proses akuntansi. Kemudian ada beberapa jenis dari laporan keuangan. Di sini ada neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi ini manajemen keuangan berhubungan dengan mata kuliah nanti semester 6 kalau tidak salah, itu mata kuliah analisis laporan keuangan. Jadi ini yang akan kita kurang lebih akan sama pembahasannya. Ya, sekedar review saja ya, sekedar review merefresh otak kita sama-sama. Jadi ini merupakan laporan neraca. Jadi ada aktiva lancar, ada aktiva, ada pasiva, di mana aktiva itu adalah aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Kemudian ada pasiva, hutang lancar, kemudian hutang jangka panjang, dan modal. Jadi ini merupakan dasar dalam kita nanti menganalisis dari laporan keuangan, karena di manajemen keuangan ataupun nanti di analisis laporan keuangan kita pasti akan ada yang namanya analisis laporan keuangan atau analisis rasio dan sebagainya. Ini review untuk laporan laba rugi. Jadi penjualan dikurangi dengan biaya-biaya. Ini masuk dalam laporan laba rugi. Kemudian sini ada kegunaan dari laporan keuangan. Jadi kegunaan dari laporan keuangan sini adalah yang pertama, alat pertanggungjawaban. Jadi karena laporan keuangan ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau sangat dibutuhkan oleh para pengguna dari laporan keuangan ini, maka setiap laporan keuangan yang dihasilkan pasti ada pertanggungjawaban di dalam. Tentu yang kredibel, yang betul-betul benar adanya. Kemudian yang kedua adalah informasi. Informasi di dalam laporan keuangan itu tentu ada informasi keuangan, informasi keuangan yang memberikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi tentu baik itu laporan penjualan ataupun laporan neraca itu dijadikan sebagai informasi baik untuk perusahaan itu sendiri, pemegang saham, atau pemerintah gitu, atau pihak-pihak lain ya yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Kemudian di sini ada tujuan dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan di sini yang pertama adalah memberikan informasi kas mengenai posisi keuangan perusahaan. Jadi ini berhubungan dengan laporan neraca ya. Jadi ada posisi kas berapa dana ataupun berapa dana yang perusahaan punya ya, baik dari aktiva lancar ataupun aktiva tetap, itu ada di dalam informasi kas ini. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi keuangan mengenai hasil usaha perusahaan. Nah, ini berhubungan dengan laporan penjualan ya. Jadi hasil usaha yang sebagai dasar untuk
menyusun kembali atau memplanning kembali berapa penjualan yang harus kita capai di tahun akan datang kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan laporan dan interpretasi kondisi dan potensi perusahaan. Jadi ini biasanya di catatan atas laporan keuangan. Jadi ketika kita misalnya menganalisis misalnya ini ada di laporan catatan atas laporan keuangan. Jadi ini ketika kita melihat misalnya laporan neraca, laporan laba rugi, itu nanti kita ada penjelasannya di dalam catatan atas laporan keuangan. Itu ada penjelasan ataupun interpretasi dari kondisi sesungguhnya dari sebuah perusahaan. Kemudian apa potensi-potensi yang bakal bisa kita dapatkan di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah memberikan informasi akan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Jadi ada stockholder itu ada masuk ke dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak ini. Oke, di sini ada metode analisis laporan keuangan. Ada vertical analyze sama horizontal analyze. Di sini vertical analyze di sini saya bacakan ya. Menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan melihat historical data perusahaan, membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan. Di sini ada pun contoh dari analisis vertikal, ada common size dengan rasio. Kalau seperti common size di sini atau analyze common size analyze di sini merupakan di sini kita yang kalau dalam menganalisis yang menggunakan common size ini kita akan lihat laporan neraca ya, laporan neraca mulai dari berapa total aktiva, kemudian berapa total pasiva. Hal tersebut akan dijadikan dalam bentuk persentase. Jadi menginterpretasikan laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan angka-angka ataupun persentase dasar tertentu. Ada persentasenya. Jadi misalnya total aktiva 100%, kemudian total pasiva 100%. Kemudian elemen-elemen lain yang ada di dalam misalnya laporan neraca yang misalnya total aktiva lancar, total aktiva tetap, itu persentasenya disesuaikan dengan proporsi masing-masing. Jadi seperti total aktiva sama total pasiva itu persentasenya 100%. Untuk elemen-elemen lain seperti total aktiva lancar ataupun aktiva tetap, hutang lancar, hutang jangka panjang, itu presentasinya tergantung dari proporsi masing-masing. Itu merupakan analisis common size. Untuk yang rasio, contoh seperti kayak rasio ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar, ada namanya rasio likuiditas, kemudian rasio leverage, kemudian ada rasio aktivitas, kemudian rasio profitabilitas, sama rasio penilaian atau valuation ratio. Itu merupakan contoh-contoh dari rasio. Nanti akan kita bahas satu-satu seperti apa rasio likuiditas, profitabilitas, itu nanti kita bahas satu-satu pada pertemuan nanti, next pertemuan ya. Kemudian ada yang namanya horizontal analysis. Jadi horizontal analysis ini horizontal analysis ini adalah menganalisis atau melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga diketahui perkembangannya. Jadi ada yang dipakai adalah analisis tren. Jadi dia dilihat per tahun. Misalnya mau melihat perkembangan penjualan dari 5 tahun terakhir, kita bisa menggunakan analisis tren. Jadi akan dilihat seperti apa perbandingan laporan penjualan dari tahun pertama sampai tahun kelima. Itu bisa digunakan horizontal analysis atau yang menggunakan analisis tren. Oke, di sini analisis rasio keuangan. Jadi analisis rasio keuangan di sini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cross section, kemudian yang kedua adalah time series. Jadi cross section di sini adalah bentuk membandingkan rasio keuangan perusahaan yang berbeda di waktu yang sama. Misalnya membandingkan perusahaan dengan pesaing utama atau dengan industri lainnya. Jadi ini semacam benchmarking ya. Jadi kalau cross section ini membandingkan misalnya perusahaan yang sama ya, perusahaan dengan industri yang sama dibandingkan. Itu menggunakan cross section. Kemudian yang kedua adalah time series. Time series ini adalah
Melakukan evaluasi atas perkembangan kinerja perusahaan melalui rasio keuangan. Jadi time series ini kita akan melihat seberapa besar tingkat perkembangan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun, misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kita akan menggunakan time series. Nanti kita bahas ya di seperti apa cara perhitungannya. Oke, thank you. Apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang kurang jelas, bisa teman-teman voice di di WhatsApp grup ya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.